Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu materi pengantar matematika sebelum kita belajar fisika lebih lanjut. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana karakteristik dari sebuah segitiga siku-siku. Yang sudah kita familiar adalah teorema Pythagoras. Jadi Pythagoras ini bilang kalau ada segitiga siku-siku yang sisinya A, B, dan C dengan C adalah sisi miringnya, maka berlaku hubungan seperti berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi persamaan ini itu akan menghubungkan antara tiga sisi segitiga siku-siku tersebut, A, B, dan C. Ketiga sisi itu harus punya hubungan yang dinyatakan dalam persamaan ini. Nah, ternyata segitiga siku-siku itu punya beberapa karakteristik unik lainnya, yaitu perbandingan antara sisi-sisinya. Nah, saking uniknya dan banyak pembahasan di dalam karakteristik tersebut, ini dibuat menjadi satu materi baru namanya trigonometri. Jadi sebenarnya trigonometri itu suatu fungsi yang saat ini kita kenal ada 3, sin, cos, dan tan. Sebenarnya ada banyak, tapi kita tidak bahas itu dalam video ini. Kita hanya bahas 3 ya di video ini, sin, cos, dan tan. Jadi maksudnya sin, cos, dan tan sebagai fungsi itu artinya dia memetakan dari suatu nilai sudut ke suatu nilai tertentu lainnya. Jadi sin 30 punya nilainya sendiri, sin 53 derajat punya nilainya sendiri, sin 76 derajat punya nilainya. Begitu juga dengan cos dan tan. Tidak hanya untuk sudut di antara 0 sampai 90 derajat, tapi bisa juga untuk semua sudut, bisa sampai 360 atau bahkan lebih. Ya. Setelah kita mengerti bahwa sin, cos, dan tan itu adalah suatu fungsi yang memetakan satu nilai sudut ke suatu nilai tertentu, kita bisa memaknai sin, cos, dan tan untuk sudut di antara 0 sampai 90 derajat itu dengan perbandingan di antara 3 sisi di suatu segitiga siku-siku. Jadi anggaplah kita punya segitiga siku-siku ini, dan ini adalah sudut theta. Maka sisi yang ini kita sebut sisi depan. Sisi di sebelah sini disebut sisi samping. Sisi di sebelah sini disebut sisi miring. Ya. Oke. Jadi sin theta itu didefinisikan sebagai panjangnya sisi depan ini berapa dibagi panjangnya sisi miring ini berapa. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya segitiga itu, asalkan sudut ini theta, maka sisi depan dibagi sisi miring, perbandingannya, itu selalu sama. Jadi walaupun segitiganya itu sebesar ini, atau sekecil ini, kalau ini sudutnya theta dan mereka berdua sama-sama segitiga siku-siku, sisi ini dibagi sisi miringnya, itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miringnya di segitiga yang kecil. Jadi tidak peduli seberapa besar atau kecilnya segitiga itu, asal sama-sama segitiga siku-siku dan ini sama-sama sudut theta, maka perbandingan sisi di segitiga itu tuh selalu konstan. Dari situlah kita bisa mendefinisikan fungsi sin, cos, tan ini. Lanjut untuk fungsi cos. Cos itu didapat dari sisi samping ini panjangnya berapa dibagi sisi miring ini panjangnya berapa. Kalau tan itu sisi depan dibagi sisi samping. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa tan theta itu bisa juga diperoleh dari sin theta dibagi cos theta. Ini dibagi ini, nanti hasilnya akan depan per samping, yang sama dengan tan theta. Yap. Kita sekarang sudah mengerti bahwa sin itu definisinya sisi depan dibagi sisi miring, cos itu samping dibagi miring, tan itu depan dibagi samping. Lalu nilainya itu sendiri itu berapa? Angkanya itu berapa? Sin 25 derajat itu berapa nilainya? Kita bisa mencari nilainya itu, hanya saja tidak semua sudut itu punya nilai yang bagus untuk dihafal gitu ya. Jadi misalnya sin 27 derajat itu bisa dicari dengan kalkulator, tapi nanti akan berbentuk 0, bla 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 yang bilangan irasional seperti itu. Nah, beberapa sudut itu punya nilai yang istimewa yang bisa dihafal dan
Kalau dilihat bentuknya bagus. Sudut-sudut itu adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini adalah tabelnya, tabel nilai-nilai sudut istimewa itu. Jadi misalnya sin 30, ini sin 30 itu setengah. Kalau cos 60 itu setengah. Misalnya tangan 45 itu 1. Kayak gitu ya. Cara menghafalkannya, pertama-tama itu tuliskan dulu sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90. Terus sisi ke bawahnya sin cos tan. Oke. Setelah itu isikan mendatar dari kiri ke kanan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, lalu 1. Cara gampang menghafalkannya, ini tuh setengah dikali akar 0, ya 0. Yang ini setengah dikali akar 1, akar 1 kan 1, berarti setengah. Yang ini setengah kali akar 2, ini setengah kali akar 3, yang ini setengah dikali akar 4. Akar 4 kan 2, setengah kali 2, 1. Ya, jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Itu untuk sin. Untuk cos dibalik ngisinya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Untuk mencari tannya, tinggal sin dibagi cos aja. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Ini dibagi ini, akar 3. Perkecualian untuk 90, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi ya, tidak ada nilainya. Yap. Tabel ini sayang sekali harus dihafal. Untuk sekarang hafal dulu aja untuk 5 sudut istimewa ini. Saran aku, hafalkan cuma baris pertamanya aja. Kalau sudah hafal baris pertama, untuk cosnya tinggal dibalik, untuk tannya tinggal sin dibagi cos. Oke, cukup sampai sini dulu materi tentang trigonometri. Kita ketemu di materi berikutnya.